Jadi kita harus menjaga bagian-bagian dari tubuh kita, termasuk pikiran kita, hati kita, dan seterusnya, bagian-bagian tubuh kita, supaya tetap dalam keadaan kudus. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 27 sampai dengan 30. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan teks kita pada hari ini dalam konteks budaya patriarkal kuno ya, poligami dan juga diskriminasi gender itu terjadi di mana-mana. Bahkan termasuk konsep perzinahan itu agak berbeda sekali dengan di zaman sekarang ini. Jadi laki-laki itu diberi kelonggaran dalam mengeksplorasi seksualnya dengan siapa saja, sejauh perempuan yang terlibat di situ bukanlah istri orang lain. Jika perempuan itu adalah istri orang lain, maka laki-laki itu dianggap berzina secara serius. Nah, di mana eksplorasinya itu? Misalnya begini, kalau ada budak perempuan, maka ketika seorang laki-laki berzina dengan budak perempuan itu tidak dianggap perzinahan pada umumnya, karena perempuan itu dianggap sebagai milik ataupun kepunyaan gitu ya, sehingga tidak masalah kalau dia diperlakukan demikian. Jadi itu sudah sangat meluas sekali pada masa-masa itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan penafsiran ulang terhadap perintah tersebut di ayat yang ke-28 ini ya, bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan hak istimewa bagi laki-laki, dan larangannya ini ditujukan kepada semua laki-laki. Dan Tuhan juga tidak menunjukkan wanita yang spesifik gitu ya, artinya semua wanita, baik dia budak, baik pada masa itu baik dia budak, pembantu dan semuanya gitu, itu tidak bisa diperlakukan demikian. Bahwa Tuhan Yesus menggunakan kata jine, itu berarti perempuan atau istri, tidak disertai dengan tambahan milik orang lain. Jadi semua diperlakukan sama. Nah, Tuhan ingin mengatakan bahwa perzinahan itu tidak hanya melibatkan mata, tetapi juga bermasalah di hawa nafsunya, begitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya. Melihat perempuan tidak masalah, begitu ya. Tetapi kalau disertai dengan menginginkannya, itu bicara tentang hawa nafsu. Nah, kata menginginkannya ini sangat terlibat sekali dengan dosa seksual. Jadi ketika dia melihat dan menginginkannya, maka dia sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Mau perempuan manapun, gitu ya, Tuhan Yesus ingin mengatakan mau perempuan manapun, tidak dibatasin. Perempuannya spesifik ini enggak, perempuan manapun. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-29 dan 30 ada satu tindakan ekstrim yang tidak ditafsirkan secara hurufiah begitu ya. Jadi tidak mungkin kita, ya kalau kita pelanggar dosa di bagian tubuh kita kayaknya sepertinya sudah habis semua begitu ya, karena pelanggaran dosa ini ya. Tetapi sebenarnya penekanan di ayat yang ke-28 dan 29 ini adalah 29 dan 30 ini adalah bicara tentang bagian yang penting ya, mata dan juga tangan kanan. Mata itu adalah pelita hati, tangan kanan itu adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita tahu bahwa tangan kanan itu bicara tentang kedudukan, kehormatan, dan seterusnya. Maka Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau bermasalah hatimu, bermasalah dengan sikap hidupmu dan seterusnya, itu harus betul-betul serius engkau buang. Jadi yang bukan dibuang itu adalah matanya, tangannya gitu, bukan dibuang begitu ya. Tetapi yang harus dibuang itu adalah betul-betul pikiran dan hati kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Jadi kita harus menjaga bagian-bagian dari tubuh kita, termasuk pikiran kita, hati kita, dan seterusnya, bagian-bagian tubuh kita, supaya tetap dalam keadaan kudus. Kalau misalnya tangan kita itu cenderung melakukan hal-hal yang tidak kudus begitu ya, kita harus jaga dengan serius. Kalau mata kita juga terpancing dengan hal-hal yang tidak kudus begitu ya, maka kita harus menjaganya dengan serius. Sampai kita membuangnya, artinya betul-betul menjaga sampai tidak ada lagi gitu ya. Jadi Good Readers, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menginginkan hidup kita itu dalam keadaan kudus begitu ya.
Betul, kita sebagai manusia secara naluriah begitu ya, kita punya hawa nafsu dan seterusnya. Tetapi itu harus dijaga, ditempatkan di tempat yang kudus. Bukan diumbar dengan sembarangan begitu. Nah, ini yang paling penting ya good readers ya. Bagaimana hidup kita itu kita jaga, kita perhatikan dengan seksama. Supaya anggota tubuh kita ini jangan dipakai sebagai alat untuk melakukan dosa begitu. Tapi bagaimana alat semua tubuh kita, bagian tubuh kita ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.